Alhamdulillah, di bulan yang baik, bulan yang mendapatkan doa keberkahan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita berada di madrasah bernama Madrasah Rajabiyah, madrasah momentum bulan Rajab yang mulia, Syahrullah, bulan yang dinisbatkan kemuliaannya kepada Allah, yang juga disebut Al-Fard, sebagai bulan yang istimewa tersendiri dari seluruh 4 bulan Ashhurul Hurum. 3 berurutan, 1 istimewa: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Sedangkan secara khusus dalam rangkaian doa Nabi, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan menjadi doa keberkahan, doa yang memiliki pesan tentang pentingnya untuk diberkahi umur. Dan ternyata di dalam peristiwa yang terjadi di bulan Rajab ini ada peristiwa keberkahan umur seorang manusia yang sempurna, umur yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpahnya, la'amruka, demi umurmu, umur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rangkaian tentang pentingnya mencari keberkahan usia, keberkahan umur. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nabi berdoa di bulan Rajab agar mendapatkan keberkahan. Begitu juga Nabi berharap di bulan Sya'ban mendapatkan keberkahan. Beliau berharap keberkahan ini terus berlanjut hingga bulan Ramadan. Disinilah kemudian para ulama semisal Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki memberikan catatan penjelasan bahwa penting seseorang untuk minta dipanjangkan usianya, dipanjangkan umurnya, tetapi dengan catatan barokah. Sedangkan peristiwa yang terjadi di bulan Rajab ini juga tentang keberkahan umur. Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Isra Mi'raj adalah barokah umurnya Nabi? Manusia biasa dengan kekuatan yang terbatas untuk menempuh perjalanan dari satu galaksi menuju galaksi yang lain membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun cahaya. Andai ada kendaraan pesawat luar angkasa di mana manusia bisa mengendarainya selama ratusan tahun misalkan, bahan bakarnya cukup untuk perjalanan panjang, kebutuhan makan dan minumnya cukup untuk para awak kapal, maka diperkirakan orang yang berada di dalam pesawat itu belum sampai ke tujuan umurnya sudah habis, akan mati di dalam kendaraan pesawat sementara tujuannya belum tercapai. Ini antar galaksi dan belum tembus langit pertama. Bagaimana di langit kedua?
Bagaimana di langit ketiga, dan masih ada 7 langit. Belum lagi Sidratil Muntaha yang luasnya tak terbayangkan. Bagaimana dikatakan tidak terbayangkan? Indaha jannatul ma'wa. Di samping Sidratil Muntaha ada surga al-ma'wa. Sementara hadis Nabi menyebutkan bahwa surga itu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tak terjangkau, tak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam perasaan manusia, tidak bisa diimajinasikan. Seindah apapun hayalan kita tentang surga, belum sampai kepada hakikat surga yang sesungguhnya. Akal kita, tubuh kita tidak mampu mencapai hakikat surga. Nah, kalau kemudian surganya tidak bisa dibayangkan, di sampingnya surga Sidratil Muntaha apalagi. Dan baginda Nabi Muhammad SAW telah mencapainya. Baginda Nabi telah menembus 7 lapis langit. Semua itu dilakukan secara fisik, ruh dan jasad beliau, bukan ruhnya saja, bukan mimpi. Inilah mengapa orang-orang kafir Quraisy menentang, menuduh Nabi sebagai pembohong, menganggap Nabi tidak waras karena telah mengatakan telah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Tapi lihatlah siapa yang membela beliau. Seorang sahabat yang setia, loyal, komitmen. Beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mendapatkan gelar As-Siddiq, gelar ini diperoleh karena kepercayaan dan keyakinan Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW yang istimewa. Di saat orang lain mengingkarinya, di saat orang lain tidak percaya kepadanya, beliau Sayyidina Abu Bakar sepenuh hati meyakini. Bahkan yang lebih tidak masuk akal dari Isra Mi'raj, apa yang tidak masuk akal? Yang lebih tidak masuk akal dari Isra Mi'raj adanya surga, adanya neraka. Beliau mengatakan, saya percaya jika benar telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita mengaji peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi, yang perlu kita mohonkan, yang perlu kita harapkan, kita berdoa semoga mendapatkan anugerah iman seperti iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, percaya sepenuhnya tentang mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, hikmah dari Isra Mi'raj ini bahwa Nabi usianya telah menembus dimensi ruang waktu, melebihi usia berbagai dimensi alam. Beliau bahkan sudah melampaui beberapa tingkatan alam. Nabi menjumpai orang-orang ahlul barzah, Nabi menjumpai orang-orang di langit, penghuni langit, para malaikat. Bahkan Nabi sampai ke Sidratil Muntaha. Ada satu ruang dimensi waktu yang tidak bisa dilalui oleh malaikat, sekalipun malaikat Jibril. Ketika Nabi memasuki ruang ini, malaikat Jibril berpamitan, saya tidak bisa menyertai engkau ya Rasulullah. Ketika ditanya, kenapa? Jasad saya, tubuh saya tidak mampu menembus batas ruang ini. Jika saya memaksakan diri, maka saya akan mencair, saya akan hancur oleh sebab kekuatan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita mengetahui bahwa ternyata baginda Nabi Muhammad SAW lebih hebat dari malaikat Jibril sekalipun.
dan kita bersyukur menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-insanul kamil, manusia yang sempurna, jasadnya sempurna, ruhnya sempurna, wajahnya sempurna, ilmunya sempurna. Beliau dalam kemanusiaannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad